warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ketemu lagi di channel aku, Mama Putri, ibu satu orang anak yang punya usaha kecil-kecilan di dalam rumah. Sebelum lanjut, aku mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Sebelum lanjut ke video, aku mengucapkan selamat tahun baru ya teman-teman. Semoga di tahun baru ini, di tahun 2024 ini, semua niatan yang baik, semua cita-cita teman-teman tercapai, dan niatan aku dan cita-cita aku juga tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku sudah berbelanja kebutuhan warung sembako aku, dan langsung aku unboxing bersama dengan anakku ini. Kebetulan anak bungsuku ini anak aku yang kedua ya teman-teman. Ini baru bangun tidur, lagi rewel, jadi aku sambil gendong ya teman-teman, sambil unboxing juga barang-barang aku ini, dibantu dengan anakku yang pertama. Belanja aku kali ini lumayan banyak ya teman-teman. Ini totalnya sekitar 1.400.000 rupiah. Di sini banyak banget barang-barangnya. Ada rokok, ada sembako juga ya teman-teman. Ada sabun cuci piring, ada snack-snack, ada mie dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan sembako di warung aku. Buat teman-teman yang selalu ikutin aku, pasti penasaran kenapa kok aku kali ini belanjanya tuh besar banget, totalannya tuh sekitar 1.400.000 rupiah. Padahal omset aku setiap hari itu kisaran dari 200.000 sampai 600.000 sesuai dengan rame atau sepinya warung aku ya teman-teman. Jadi omset harian aku itu sekitaran segitu. Tapi kok kenapa kali ini aku belanjanya tuh sekitar 1.400.000-an. Pasti buat teman-teman yang selalu ikutin aku bertanya-tanya. Di sini aku mau jelasin sedikit ke teman-teman semua, karena di video-video sebelumnya aku belum pernah kasih tahu, dan untuk di video kali ini aku bakalan kasih tahu kenapa kali ini aku belanjanya tuh lumayan besar ya teman-teman buat warung sembako aku. Tapi mungkin buat warung sembako teman-teman itu kecil ya teman-teman, apalagi teman-teman warung sembakonya tuh sudah besar, sudah lengkap, tidak seperti warung aku. Warung aku itu masih sederhana, kecil, dan juga belum punya ruangan khusus, masih di dalam rumah, di ruang tamu rumah aku ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku selalu berdoa mudah-mudahan aku bisa seperti teman-teman semua, warungnya bisa lebih besar lagi, lebih lengkap lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini aku mau cerita ya teman-teman. Sebenarnya di warung aku ini itu kakak aku itu ngebon ke warung aku setiap 1 bulan sekali ya teman-teman. Kenapa aku kasih bon ke kakak aku? Karena aku itu kasihan ke beliau ya teman-teman. Jadi suaminya itu kerja di toko, gajinya tuh 1 bulan sekali. Jadi khusus untuk kakak aku itu kasih bon untuk kebutuhan sehari-hari beliau. Karena aku itu benar-benar deket banget sama kakak aku, lebih dari kakak ya teman-teman. Bisa dibilang itu sahabat juga, karena aku itu sering curhat, sering
bareng-bareng sama beliau, kemana-mana sama beliau. Jadi aku itu sangat percaya ya teman-teman sama beliau. Jadi aku berani kasih bon lumayan besar ke beliau, karena aku itu nggak bisa bantu ya keuangannya. Aku itu cuman bisa bantu untuk ngebon aja ke warung aku. Dan alhamdulillah ya teman-teman, selama kakak aku ngebon ke warung aku, alhamdulillah warung aku itu masih seperti ini ya, tidak berkurang, dan juga amit-amit ya teman-teman, nggak sampai bangkrut. Alhamdulillah warung aku itu berkah, masih bisa berjalan walaupun mungkin perkembangannya itu tidak secepat warung sembako teman-teman semua, bisa lebih besar lagi, lebih berkembang lagi. Tapi di sini aku tuh sangat bersyukur bisa membantu kakak aku juga ya teman-teman. Pastinya kalau misalkan aku nggak ngebon ke beliau, pasti warung aku itu setiap hari penuh. Tapi ya nggak apa-apa ya, aku senang dan ikhlas ya teman-teman bisa bantu beliau walaupun bonnya itu lumayan banyak dan dibayarnya tuh sekitar 1 bulan sekali. Tapi nggak apa-apa, yang penting warung aku bisa terus berjalan, barang-barangnya itu lengkap ya ada. Jadi kalau ada pelanggan yang cari warung aku, itu kebutuhannya tuh ada di warung aku, jadi nggak ngecewain pelanggan aku ya teman-teman. Dan alhamdulillah selama ini pelanggan aku itu puas ya teman-teman, karena biasanya pelanggan-pelanggan aku yang selewat ya teman-teman udah cari-cari, misalkan dia itu udah cari-cari rokok di warung-warung yang lain tuh pada kosong, dan larinya itu ke warung aku gitu ya teman-teman. Ada juga yang nyari-nyari beras di warung-warung lain itu pas akhir bulan itu pada kosong, mungkin di warung yang lain juga pada ngebon-bonin ya, nggak tahu. Alhamdulillah walaupun akhir bulan di warung aku itu masih ada beras, rokok juga lengkap ya teman-teman. Jadi aku selalu perhatiin barang-barang yang ada di warung aku, jangan sampai warung aku itu barang-barangnya tuh pada kosong. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang selewat-selewat itu alhamdulillah untuk di akhir bulan itu suka ada ya teman-teman. Jadi dia itu nyari dulu di warung-warung yang lain, kalau nggak ada baru ke warung aku, misalkan kebutuhan rokok, kebutuhan sembako dan lainnya. Jadi selain pelanggan aku yang rutin belanja ke aku, ada juga pelanggan yang sepintas-sepintas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada di warung yang lain baru ke warung aku, nggak apa-apa ya teman-teman. Rezeki sudah Allah yang atur ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus buat pelanggan-pelanggan aku yang rutin belanja ke aku itu juga ngebonin ya teman-teman, tapi bonnya itu nggak banyak, dan juga aku pilih-pilih ya orang yang amanah. Gimana caranya milih orang yang amanah? Jadi awalnya aku kasih dulu dia bon, terus dia itu janji mau bayarnya kapan. Kalau misalkan dia itu nggak bayar lama, terus nggak ada omongan apa yang baik ya teman-teman, aku nggak kasih bon lagi untuk yang selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman cara ngetes pelanggan yang amanah. Kalau misalkan pelanggannya amanah, beliau bilang nanti aku bayar tanggal misalkan hari apa, terus beliau langsung bayar dan nggak lama, itu aku kasih lagi. Tapi nggak banyak ya teman-teman untuk yang ngebon di warung aku, kisaran 10-30 ribu, nggak lebih dari itu ya teman-teman, karena warung aku juga ini berhubung masih kecil, jadi aku nggak kasih. Kadang-kadang juga kalau misalkan pelanggan aku belanja terus ada kurangan, misalkan beliau kurang bawa uang 5.000 atau 3.000, terus ngebon dulu ke warung aku, itu baru aku kasih. Tapi untuk pelanggan-pelanggan yang sepintas-sepintas yang jarang belanja, aku nggak berani kasih ya teman-teman, karena aku nggak takut ya teman-teman, takut gak amanah, jadi aku nggak berani kasih.
untuk pelanggan setia aku kasih karena takut beliau itu kecewa ya. Misalkan beliau itu sudah rutin belanja ke warung aku, masa sih nggak percaya gitu. Aku takutnya seperti itu. Jadi kalau misalkan beliau mau ngebon dulu sebentar 10.000, misalkan 5.000, aku kasih. Gimana ya teman-teman, namanya juga di kampung, terus persaingan juga di warung di kampung aku itu banyak warung ya teman-teman. Jadi khusus untuk pelanggan rutin aku itu aku kasih bon, tapi nggak banyak ya teman-teman, catatannya itu nggak banyak dan juga yang amanah. Sekitar 5.000, 10.000, sampai 30 ribuan lah teman-teman. Jadi aku nggak berani kasih lebih dari itu ya teman-teman. Khusus buat kakak aku aja yang lumayan besar untuk 1 bulan sekali, itu khusus kakak aku aja, yang lainnya aku nggak kasih. Gimana warung-warung teman-teman semua, apakah warung teman-teman juga kasih bon ke pelanggan, berani kasih bon berapa ya teman-teman, atau nggak kasih bon sama sekali? Boleh sharing dengan aku ya teman-teman, supaya bisa nambah-nambah buat pengetahuan aku juga ya teman-teman, buat perkembangan warung aku juga. Buat teman-teman yang belum pernah ngebonin ke pelanggan, jangan ikutin cara aku ya teman-teman. Mungkin cara-cara teman-teman semua berbeda, sesuai dengan tempatnya juga ya teman-teman. Jadi untuk yang baik-baiknya boleh teman-teman ikutin, untuk yang buruk-buruknya jangan ya teman-teman. Jadi sesuaikan juga dengan keadaan warung dan juga keadaan pelanggan-pelanggan yang di daerah teman-teman, sekitar teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman, keuangan warung aku ngebonin ke siapa aja. Jadi di video ini aku jelasin semuanya. Nah, di sini teman-teman aku lagi beresin warung aku, ditemenin anak aku yang pertama, karena anak aku yang pertama itu lumayan rajin ya, rajin bantuin aku, karena anak aku yang pertama itu belum sekolah ya teman-teman. Umurnya tuh masih sekitar 3 tahun 7 bulanan ya teman-teman. Jadi aku nggak kasih sekolah dulu, mungkin insya Allah di tahun depan baru aku sekolahin. Ini ya teman-teman, alhamdulillah untuk barang-barang yang rawan dimakan tikus ya teman-teman, aku masukin ke etalase ini. Alhamdulillah aku udah punya etalase. Jadi sebelum aku punya etalase itu, barang-barang yang rawan dimakan tikus itu kebetulan banyak yang bolong-bolongnya dimakan tikus, jadi banyak yang rugi. Alhamdulillah sekarang aku udah punya etalase dan aman ya teman-teman, aman dari tikus, karena rumah aku itu masih ada tikus ya teman-teman, karena di atapnya tuh banyak yang bolong-bolong. Jadi rumah aku ini rumah tua ya teman-teman, jadi banyak yang bolong, banyak yang rusak. Jadi tikus itu ada ya lumayan banyak di rumah aku. Jadi sesudah aku punya etalase ini, sekarang warung aku itu aman ya teman-teman, aman dari tikus. Alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai rapihkan warung aku. Terima kasih buat teman-teman sudah melihat video aku sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.